Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPS untuk kelas 8 di bab yang keempat, yaitu tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, memahami latar belakang kedatangan bangsa barat di Indonesia, dan yang kedua, menjelaskan proses kedatangan bangsa barat di Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Hal inilah yang menjadikan Indonesia berada di titik persimpangan lalu lintas dunia. Tidak hanya itu, Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal tersebut menjadikan salah satu alasan bagi bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Selain itu, ada 3 hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, yang pertama adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Dan yang kedua adalah motivasi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Dan yang ketiga adalah revolusi industri. Anak-anak, tahukah kalian rempah-rempah ini merupakan komoditas utama yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Tanaman rempah-rempah ini tumbuh subur di Indonesia karena Indonesia memiliki iklim tropis sehingga menyebabkan tanahnya menjadi subur. Berbeda dengan bangsa barat yang memiliki 4 musim sehingga menyebabkan tanah mereka tidak subur sehingga rempah-rempah sulit ditemui di negara-negara barat. Dengan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah, namun persediaannya sangat terbatas. Rempah-rempah ini digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, obat-obatan, dan sebagai minuman penghangat tubuh di saat musim dingin. Negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. Berikutnya adalah motivasi 3G atau kita kenal sebagai Gold, Glory, dan Gospel. Yang pertama adalah Gold. Gold itu berarti emas, identik dengan kekayaan. Artinya semboyan ini memiliki makna bahwa bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Selanjutnya adalah Glory. Glory berarti kejayaan, identik dengan kejayaan bangsa. Artinya bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari sebuah kejayaan atau kekuasaan. Dan yang terakhir adalah Gospel. Gospel ini berarti agama, yang dimaksud di sini adalah agama Nasrani. Artinya semboyan Gospel ini memiliki makna bahwa bangsa barat ingin menyebarkan dan mengajarkan agama Nasrani kepada bangsa Indonesia. Berikutnya yang ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan digantikan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa barat membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Tidak hanya itu, bangsa barat juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual barang hasil produksi dari industri mereka. Berikutnya adalah pengaruh revolusi industri. Penemuan mesin uap yang bisa dijadikan sebagai mesin penggerak perahu ini merupakan salah satu pendorong penjelajahan bangsa barat. Tidak hanya itu, mesin pemintal dan kompas ini juga merupakan salah satu penemuan pada revolusi industri waktu itu yang mendorong bangsa barat melakukan penjelajahan. Baik, berikutnya yang akan kita bahas adalah proses kedatangan bangsa barat di Indonesia. Mari kita perhatikan bersama-sama rute penjelajahan samudra di gambar ini. Belanda merupakan negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain negara Belanda, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris.
Mari kita bahas tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis merupakan penjelajah pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Tujuan utama Portugis yaitu mendapatkan rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Seorang misionarisnya bernama Franciscus Xaverius memperkenalkan agama Katolik di Maluku. Bartolomeus Dias, ia merupakan salah satu penjelajah samudra dari Portugis dan memulai pelayarannya dari Lisabon pada tahun 1846, menyusuri pantai barat Afrika sampai ujung selatan benua Afrika yang ia sebut dengan Tanjung Harapan. Namun Bartolomeus Dias terpaksa berhenti berlayar karena daerah tersebut ombaknya cukup besar dan angin bertiup kencang, sehingga ia kembali ke Portugis. Berikutnya adalah Vasco da Gama. Pada tahun 1497, Vasco da Gama memulai pelayarannya dari Lisabon. Setelah sampai di Tanjung Harapan pada tahun 1498, ia tiba di Calicut dan Goa di pantai barat India. Nah, di tempat itu Vasco da Gama mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng dan mulai meluaskan daerah jangkauan perdagangannya. Berikutnya adalah Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1511, Alfonso berhasil menguasai Malaka dan melanjutkan ekspedisi pada tahun 1512 di Maluku. Berikutnya adalah kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Sama dengan negara-negara barat yang lainnya, negara Spanyol juga ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia, dan juga mereka ingin menyebarkan agama dan juga mereka mencari kekuasaan. Christopher Columbus merupakan salah satu penjelajah samudra yang berasal dari Spanyol. Pada tahun 1492, Columbus berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Namun lebih dari 2 bulan ia berlayar dan mengarungi samudra, tak kunjung ia menemukan rute di wilayah dunia timur. Akhirnya Columbus menemukan salah satu daratan luas dan diberi nama Amerika. Pelayaran berikutnya dilakukan oleh Ferdinand Magalhães dan Sebastian Elcano atas perintah Raja Spanyol. Mereka berlayar pada tahun 1519 dan menemukan kepulauan dan diberi nama Filipina. Pada tahun 1521, Magalhães gugur melawan orang Macan dan akhirnya pada tahun 1522 sampai di Maluku dipimpin oleh Sebastian Elcano. Berikutnya adalah kedatangan Belanda di Indonesia. Kedatangan Belanda di Indonesia ini memiliki tujuan yang sama dengan negara-negara barat lainnya. William Barents atau lebih dikenal dengan Barents. Pada tahun 1594, Barents melakukan penjelajahan melalui jalur utara. Namun perjalanannya terhambat karena air laut membeku. Kemudian ia kembali ke Belanda, akan tetapi ia meninggal dalam perjalanan. Berikutnya adalah Cornelis de Houtman. Houtman bersama Peter pada tahun 1595 melakukan pelayaran dan tiba di Banten pada tahun 1596. Berikutnya adalah Jacob van Eyck. Van Eyck bersama Van Wyk mendarat di Banten pada tahun 1598. Melihat keberhasilan Van Eyck menjadikan para pedagang Belanda berdatangan ke Indonesia dan menimbulkan persaingan antar pedagang Belanda. Berikut adalah catatan penting yang harus kalian ketahui. Untuk menghindari persaingan tidak sehat, didirikanlah VOC pada tahun 1602. Gubernur pertama VOC, Peter Booth, mendirikan pusat perdagangan di Ambon, Maluku. VOC akhirnya dipindah di Jayakarta karena Peter menganggap Pulau Jawa lebih strategis. Pangeran Jayavikarta selaku penguasa Banten mengizinkan VOC dan juga EIC. Peter membujuk penguasa Banten agar EIC dicabut izinnya dari wilayah Jayakarta atau yang kita kenal dengan Jakarta. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum inilah yang menjadi mata rantai awal kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC sangat menikmati kekuasaan yang diberikan oleh raja atau penguasa Banten, hingga akhirnya nama Jayakarta dirubah menjadi Batavia oleh VOC. VOC mendirikan benteng pertahanan sebagai pusat kantor dagang dan pemerintahan.
Pengaruh VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan, dan masa inilah yang menjadikan sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada penjajahan selanjutnya. Selanjutnya adalah kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Yang pertama adalah Sir Francis Drake. Berlayar pada tahun 1577, Drake bersama rombongan melakukan perdagangan di Ternate. Sir James Lancaster, pada tahun 1591 dia sampai di Aceh dan Penang, dan pada Juni 1602 Sir dan rombongan EIC dari Aceh menuju ke Banten, dan hal inilah yang memicu perselisihan antara VOC dan EIC. Berikutnya adalah Sir Henry Middleton. Pada tahun 1604 pelayaran kedua EIC dipimpin Henry berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. James Cook, pada tahun 1770 ia mendarat di pantai timur Australia. Kapten Cook juga singgah beberapa bulan di Batavia, dan di tahun yang sama dia juga mendatangi Pulau Timor. Baik anak-anak, sekian penjelasan materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.